Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Kami doakan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas tentang menemukan peluang berusaha. Oke, kita mulai dulu dari kompetensi ya. Apa itu arti kompetensi? Kompetensi yaitu sesuatu yang kalian miliki yang terbelakang oleh ilmu yang sudah dapatkan dari bangku kuliah. Tapi di tengah ini artinya adalah itu cita-cita kalian sewaktu kalian masuk di suatu perguruan tinggi. Nah, yang warnanya kuning itu kita sebut dengan hard skill, sedangkan yang warnanya merah itu adalah soft skill. Hard skill yaitu ilmu yang sudah pelajari selama kalian menempuh kuliah di perguruan tinggi, sementara yang merah atau kita sebutkan soft skill itu tidak dipelajari secara langsung, tapi itu kita dapatkan dari pengalaman hidup, dari pergaulan kita. Nah, justru inilah kompetensi dari soft skill inilah yang akan lebih banyak membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita menemukan peluang usaha? Peluang usaha ini bisa kita dapatkan dari mana saja. Bahkan kalau kita mempelajari lingkungan bisnis atau lingkungan manajemen, itu semua lingkungan itu akan menimbulkan peluang usaha. Nah, sekarang tergantung bagaimana caranya kita menganalisis apakah kesempatan yang ada itu kita jadikan sebagai peluang ataukah kita biarkan begitu saja. Nah, sebagian terbesar daripada kita itu adalah kita biarkan begitu saja. Makanya dibutuhkan yang namanya berpikir kreatif dan inovatif seperti yang kita bicarakan pada minggu lalu. Nah, ini yang paling dalam itu kita sebut dengan lingkungan internal. Lingkungan internal itu terdiri dari aspek organisasi, aspek SDM, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan dan sebagainya. Dan semuanya juga akan menimbulkan yang namanya peluang usaha. Ya, coba kita lihat semuanya salah satu aspek pemasaran. Nah, pemasaran tentu ya perusahaan kita tuh butuh yang namanya pemasaran. Tanpa adanya pemasaran tidak akan ada penjualan. Tanpa adanya penjualan tidak akan ada uang yang masuk. Tanpa adanya uang yang masuk maka tidak kita perlukan lagi yang namanya akuntansi, segala macam itu. Oke, kita keluar sedikit, ya kita sebut dengan lingkungan luar atau lingkungan eksternal mikro atau yang kita sebut dengan lingkungan operasional. Ini adalah lingkungan yang langsung terkait dengan perusahaan kita. Umpamanya yang paling dekat dengan kita itu adalah pelanggan. Jangan kita jawabkan pelanggan. Kalau pelanggan kita jawabkan, dia tidak akan datang lagi kepada kita dan justru akan menceritakan keburukan-keburukan daripada perusahaan kita. Oleh karena itu, peliharalah mereka sebaik-baiknya. Pesaing jangan kita anggap sebagai musuh. Pesaing itu adalah kita boleh ya menjadikan mereka sebagai teman, karena tidak semua barang-barang yang dijual oleh pesaing itu bisa dipenuhi ya kepada konsumennya. Nah, kalau mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumennya, maka dia akan mengingat kita sebagai pesaing yang paling dekat itu. Maka bersahabatlah dengan mereka, kreditor, teknologi dan sebagainya. Nah, peluang makro ini peluang yang secara tidak langsung yang berkaitan dengan perusahaan kita, tapi dia pasti akan kita temukan. Yang seperti lingkungan ekonomi, ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada kebijakan perpajakan dan seterusnya. Nah, lingkungan pemerintah dan politik, lingkungan teknologi. Nah, jadi semua lingkungan ini hendaknya kita akomodasi, tidak bisa kita hindarkan. Nah, oleh karena itu cobalah kita mencoba bersahabat dengan lingkungan ini. Kita amati, kita analisis lingkungan ini apa yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa mendapatkan peluang usaha yang nantinya bisa menghidupi kita dan keluarga kita dan juga masyarakat kita yang kita harapkan. Oke, alur daripada peluang usahanya. Yang paling pertama itu adanya permintaan. Permintaan ini ya yang terdiri dari adanya kebutuhan, terus adanya ya dari kebutuhan ini akan menimbulkan peluang, dari peluang ini akan ya apakah kita menetapkan suatu
harga yang mahal atau yang rendah. Nah, tentu mungkin dua-duanya ini mempunyai konsekuensi sendiri. Bisa kita menerapkan harga mahal, tapi tentu dengan diferensiasi yang dipunyai oleh produk atau jasa yang kita tawarkan. Kualitas rendah itu biasanya akan konotasinya adalah harganya murah, ya, sehingga manapun sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi peluang usaha kita. Nah, sekarang terserah kita, tapi yang saya sarankan itu cobalah berusaha sesuatu yang memiliki keunikan atau yang kita sebut dengan diferensiasi, sehingga bisa kita menetapkan harga sesuai dengan keinginan kita. Nah, harga mahal atau harga murah tentu ya tergantung daripada kemampuan konsumen untuk membayarnya. Nah, konsumen nanti merasa puas apabila dia merasakan uang yang dikorbankannya itu sesuai atau justru lebih sedikit daripada kepuasan yang dia dapatkan. Umpamanya ya, dia membeli HP umpamanya dengan harga 500.000, wah, tapi kemampuannya luar biasa. Ya, seperti HP yang harganya 2 jutaan ke atas. Nah, tentu ini ya kepuasannya sangat tinggi. Ya, tapi HP yang dibeli dengan harga yang sangat mahal, umpamanya 5 juta apa segala macam, tapi rupanya kemampuan daripada HP tersebut tidak seperti yang diharapkan, tentu mengecewakan. Nah, ini ya, menjadikan konsumen tersebut menjadi tidak puas. Oke, peluang usaha. Oke, nanti kita akan bicarakan mungkin lebih jauh di slide-slide berikutnya. Itu disarankan oleh para ahli itu sesuai dengan hobi kita. Oleh karena itu cobalah ya, ide usaha kalian itu kalian sesuaikan dengan hobi kalian. Nah, jadi jangan kalian peluang atau ide usaha itu adalah sesuatu yang kalian anggap gampang. Tidak selalu seperti itu. Karena kalau kalian tidak bisa melakukannya, bisa dilakukan oleh orang lain. Selama itu nanti kalian yang akan memanagenya atau mengelolanya. Oke, setelah itu coba kita tes kelayakan usahanya, apakah dia layak atau tidak. Kalau tidak layak, tentu kita akan kembali lagi gimana ketidaklayakan tersebut. Kalau ternyata layak, maka bisa kita teruskan untuk dikomersilkan. Oke, kita lanjutkan. Ide usaha. Oke. Segala konsep, pikiran, pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Nah, jadi tolong ide usaha kalian itu agak kreatif sedikit lah ya. Jangan terlalu dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, masa ide usaha umpamanya menjual nasi bungkus ya, atau menjual telepon kecerit, itu kan sudah dilakukan oleh orang banyak, tidak perlu berpendidikan tinggi-tinggi kalau seperti itu. Nah, oleh karena itu cobalah kalian berpikir yang lebih kreatif sedikit, seperti yang kita bicarakan ya pada minggu yang lalu. Berpikir kreatif, keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, seperti yang saya katakan kemarin ya, waktu minggu kemarin, kreatif itu lebih kepada pikiran yang kreatif, pikiran yang ingin menemukan sesuatu menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita tuangkan ke dalam suatu produk, itu yang kita sebut dengan produk yang inovatif. Oke, dari mana datangnya ide usaha itu? Ide usaha itu kita bisa datang dari mana saja. Bisa kita hasil melihat, bisa kita hasil mendengar, bisa kita merasakan, lalu semua itu kita gabungkan menjadi daya pikir kreatif sehingga timbullah ide usaha. Makanya cobalah diskusikanlah ide usaha kalian itu ya. Jangan kalian atau oleh ketuanya sendiri yang membuat ide itu. Pasti tidak akan sesempurna kalau kalian diskusikan. Walaupun kita mungkin melalui Zoom atau melalui WA, itu bisa saja kita melakukan diskusi ya. Jadi tidak harus kita bertemu offline secara langsung. Kapan munculnya ide? Ya, ide itu bisa saja muncul kapan saja. Ya, di mana saja, dari apa saja ya. Jadi coba usahakan kalau kalian sudah punya ide, coba tolong idenya itu dicatat. Karena kalau tidak dicatat, ini tentu akan lupa. Ya, makanya usahakan kemana-mana kalian membawa buku catatan. Nah, kalau dulu ya kita bawa ada namanya agenda atau apa, sekarang kan jarang sekali. Bahkan mahasiswa ke kampus pun tidak membawa buku.
apalagi mau pergi ke mana-mana membawa buku, itu kelihatannya seperti apa. Cobalah usahakan walaupun hanya selembar kertas, karena ide itu kapan saja bisa kalian temukan. Nah, bagaimana kalian bisa mempertajam ide? Nah, ide begitu kan, ide itu kan masih dalam bentuknya sangat umum, ya. Jadi cobalah pertajam ide tersebut, ya, supaya bagaimana umpamanya, ya, bagaimana saya mendapatkan pelayanan agar lebih cepat, umpamanya di pompa bensin. Di pompa bensin itu orang mengantar atau di bank. Nah, makanya di bank itu kan ada yang membagikan kartu antrian. Nah, begitu dia kartu antriannya itu masih lama, jadi biaya bisa pulang atau dia pergi kemana saja dulu, ya, dan nanti akan kembali lagi pada waktu saat yang tepat. Jadi tidak harus mereka berdiri saja tanpa mendapatkan kepastian kapan mereka akan dilayani. Bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat? Kalian tahu handphone, iPhone umpamanya sekarang iPhone berapa ini? Nah, itu supaya kalian tahu berapa harga produksi dari iPhone tersebut. Itu analisis biaya. Itu katanya HP iPhone berapa sekarang tuh, ya? Itu harganya sekitar 6 juta atau 7 juta. Nah, itu biaya produksinya itu cuma enggak sampai 200.000 atau 100 sampai 200.000 itu biaya produksinya. Padahal kita membelinya atau iPhone atau Apple itu menjualnya dengan harga 6 jutaan. Nah, jadi 5 juta sekian itu dia kemana? Biaya apa? Ya, itulah namanya biaya ide, biaya kreativitas itu. Kalau hanya sekedar mengandalkan hardware-nya saja itu murah sekali. Yang mahal itu adalah idenya, yang mahal itu adalah mereknya. Ya, kalian membeli HP Samsung harganya berapa? Minimal pun harganya 3 juta. Tapi dengan spek yang sama, merek-merek yang lainnya itu bisa kalian beli dengan harga 1,5 juta atau 2 juta maksimal. Nah, yang mahal itu apanya? Mereknya. Nah, makanya saya anjurkan kalian apa saja yang kalian buat itu adalah usahakan dia punya merek. Karena merek itu adalah sesuatu aset kita yang tidak ternilai harganya. Produk boleh kuno, ya, produk boleh rusak, tapi merek tidak boleh kuno, merek tidak boleh rusak. Oleh karena itu cobalah buat merek sebaik-baiknya. Kalian maunya membuat produk apa saja, silahkan beli merek. Oke, bagaimana cara mengurangi efek samping? Ya, apakah produk tersebut ada efek samping, umpamanya makanan yang berbahaya? Umpamanya kita kurangi saja. Umpamanya kalau kita menjual sesuatu yang digoreng-goreng, nah, bagaimana caranya supaya kita mengurangi penggunaan minyak goreng? Umpamanya bisa saja sekarang kan kerupuk bisa kita goreng tanpa menggunakan minyak. Nah, ini namanya mengurangi efek samping. Bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan dan diangkut? Nah, ini yang paling penting. Nah, karena kita kan menjual tidak hanya di sekitar kita saja, kita juga jual ke pulau yang lain, tempat yang lain, bahkan ke luar negeri. Nah, sekarang bagaimana bisa menyimpannya, bagaimana bisa mengemasnya supaya bisa lebih praktis untuk kita bisa bawa kemana-mana. Nah, bagaimana kita memperbaiki desain, bagaimana kita merubah penampilannya. Ini jadi yang namanya inovasi itu tidak hanya terbatas pada menemukan sesuatu yang baru, hanya sedikit saja. Umpamanya kemasan yang tadinya tuh umpamanya sabun wing yang selama ini kita tahu, ya, dia dikemas dengan plastik yang biasa-biasa saja. Nah, tapi rupanya ada juga sabun wing yang dikemas dengan menggunakan ember, dengan menggunakan gelas. Nah, itu pun namanya inovasi, ya. Jadi tidak harus inovasi itu kita temukan dari A sampai Z. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita menganalisis peluang usaha? Oke, tidak semua mungkin peluang usaha bisa kita lakukan, bisa kita operasionalkan. Nah, coba kita pertimbangkan bagaimana resikonya, bagaimana peluangnya, apakah dia bisa berkembang atau tidak.
bagaimana faktor keberhasilannya dari kegagalan ini harus kita analisis. Makanya kalian itu coba dalam kelompok kalian itu coba pikirkan sekali lagi apa ide daripada bisnis kalian, ya, bagaimana ya prospeknya ke depan, apa kira-kira bisa berhasil. Kalau dia berhasil sekitar berapa banyak keberhasilannya. Nah, coba tolong kalian diskusikan kembali. Terus manfaatkanlah peluang itu secara kreatif. Nah, bagaimana caranya terus kita mengembangkan kreativitas dan inovatif tersebut. Oke, ini bagaimana cara memanfaatkan peluang bisnis itu banyak sekali, ya. Percaya bahwa usaha bisnis dapat dilaksanakan, menerima gagasan baru dan sebagainya. Nanti tolong kalian baca untuk lebih lanjutnya. Oke, mungkin saya akan ke skip aja ini. Awal ide ide awal kalian bisa berusaha itu menurut penelitian, ya, ide awal berusaha itu dari mana kita dapatkan. Nah, rupanya setelah diadakan penelitian 43% ide usaha itu berasal dari pengalaman usaha yang sama sebelumnya. Nah, oleh karena itu kenapa kalian itu disuruh pergi PKL, ya, ke tempat perusahaan-perusahaan yang kreatif inovatif itu supaya kalian mungkin bisa meniru apa yang kalian bisa lihat di situ, ya. Jadi pengalaman usaha. Coba kita lihat, biasanya kalau bapaknya jualan bakso, anaknya juga ikut jualan bakso. Kalau bapaknya punya warung juga, anaknya nantinya akan berjualan di warung juga. Nah, itu kira-kira kenapa? Karena dia itu mempunyai pengalaman di bidang itu. Dia tahu bagaimana mengolahnya, bagaimana memproduksinya. Dia tahu siapa pelanggannya. Dia tahu bagaimana menetapkan harganya. Jadi ini adalah sangat penting di dalam memulai usaha. Yang kedua, ya, 15% pengusaha ide usahanya muncul karena melihat orang lain mencoba usaha sejenis, ya. Jadi tapi tentu ini tidak begitu kita ini, ya, anjurkan. Tapi bisa juga kita sebagai ide awal usaha. Nah, kan pernah kalian lihat di Jalan Pemuda itu begitu banyaknya orang jualan jus, ternyata sangat laris. Begitu satu dilihatnya laris, di sebelahnya ada jualan jus lagi, di sebelahnya ada jualan di sebelah. Nah, sekarang coba, tidak ada lagi satu pun yang tinggal. Nah, sama dengan burger, ya, begitu dilihat laris, ya semua ikut. Jadi itu, ya, kenapa dia itu hilang begitu saja? Kenapa? Karena dia hanya meniru. Kalau dia hanya meniru, tentu kita akan membeli produk aslinya, ya. Yang ngapain beli tiruannya? Nah, oke, boleh kita meniru, ya, ada prinsip ATM-nya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, mungkin perlu kita adakan modifikasi sehingga dia mempunyai konotasi produk baru, jadi bukan produk tiruan, sehingga bisa kita menetapkan harga lebih mahal daripada pesaing-pesaing kita. Nah, oke, 7% pengusaha meneliti secara sistematik. Oke, ini biasanya orang-orang akademik, ya. Nah, sebelum kita membuka satu usaha, kita adakan studi kelayakan apa segala macam. Nah, yang terakhir adalah 3% pengusaha kena hobi. Nah, inilah kena hobi, inilah yang paling besar kemungkinannya untuk berhasil. Nah, makanya saya menyarankan kalian itu kalau berwirausaha itu cobalah melalui hobi yang kalian punya. Kalian pasti punya hobi. Oke. Coba kalian lihat ini, betapa banyaknya peluang-peluang yang bisa kalian manfaatkan untuk berwirausaha. Nah, jadi janganlah kalian pemikiran kalian itu hanya terbatas pada hal-hal yang di dekat-dekat kalian saja, ya, yang hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh. Cobalah lakukan sesuatu out of the box. Nah, coba kalau kita lihat di sini, ya, hal-hal yang bisa kalian pertimbangkan sebagai ide usaha. Yang pertama, pendidikan, ya. Nah, pendidikan umpamanya, ya, Unram itu kalian coba lihat apa yang tidak ada dilakukan di Unram itu. Umpamanya jualan buku bekas, kan tidak ada di sini. Nah, coba kalian buat itu. Nah, walaupun mungkin kelihatannya sepele, remeh, tapi, ya, coba, ya, kalau dia berdasarkan studi kelayakan itu layak, kenapa tidak, ya. Di sini saya lihat tidak ada koperasi mahasiswa, ya, yang menjual jas, yang menjual jaket, yang menjual stiker apa segala macam.
atau gantungan kunci. Kenapa tidak kalian tidak lakukan itu? Nah, terus berdasarkan keterampilan yang kalian punya, kalian terampilannya apa? Nah, bagi cewek-cewek itu mungkin keterampilannya untuk membuat atau apa namanya memasak. Kalian cobalah ya, membuat kue apa segala macam ya, ditawar-tawarkan kepada mahasiswa yang lainnya atau kepada orang lain. Nah, keluarga ini biasanya dulu kan ada namanya MLM itu adalah berbasis keluarga. Nah, ini ide yang bagus juga karena keluarga kita itu, tapi jangan kita paksa mereka untuk melakukan transaksi dengan kita ya. Tentu sesuatu itu harus dilakukan secara akal sehat, secara logis. Tetangga kita, relasi, organisasi, hobi. Nah, ini hobi ini tadi seperti saya katakan, kenapa kalian itu dianjurkan melakukan usaha atau ide usaha itu dari hobi. Hobi itu jangankan dia untung, rugi pun tetap dilakukan orang ya. Seperti hobi memancing, kalian pernahkah dengar hobi mancing itu menguntungkan? Tidak pernah ya, bahkan ruginya saja, bahkan sampai nyawa taruhannya. Tapi karena hobi ya itu tetap dilakukan. Nah, coba bayangkan kalau hobi itu kalian lakukan sebagai usaha. Hobi orang yang main sepak bola, coba berapa transfer pemain sepak bola sekarang? Oke, perjalanan, orang yang senang melakukan perjalanan, ini kenapa tidak membuat usaha travel bureau? Ya, musibah pokoknya apapun itu bisa kita jadikan sebagai ide usaha. Oke, ingat, jika ide untuk mulai bisnis sudah muncul di benak Anda, segera saja mulai, jangan ragu-ragu dan takut. Jika Anda takut mulai, itu artinya Anda takut sukses. Nah, ada nggak yang takut sukses? Saya kira tidak. Semua kita itu kepingin sukses. Nah, tapi melakukan sesuatu, memutuskan untuk berbuat itu yang susah. Kenapa? Karena takut rugi, karena takut gagal. Belum dilakukan, sudah kegagalan yang diingat. Nah, ini yang seperti itu akan membuat kita itu menjadi tidak kreatif. Oke, semua orang pasti punya hobi. Nah, coba mungkin kalian tidak tahu hobi kalian. Ada yang tidak tahu hobi kalian, ada yang tidak tahu hobi kita sendiri. Nah, cobalah ya digali kira-kira apa hobi kita ini. Nah, bagaimana caranya kita ya mencintai aktivitas usaha ini menurut Stephen Covey? Nah, bahwa cinta adalah kata kerja. Kita bisa mencintai sesuatu yang tidak kita cintai sebelumnya. Mungkin kalian melakukan sesuatu kalian tidak suka ya, tapi karena kalian lakukan setiap hari, maka lama-lama akan berubah juga menjadi menyukainya ya. Terus kalau tidak bisa, pikirkan apa yang bermanfaat, apa yang bisa kita ambil manfaat dari pekerjaan tersebut. Oke. Nah, kalau yang paling memungkinkan, yang paling bisa kita lakukan yaitu memilih aktivitas yang sesuai dengan hobi kita. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa pekerjaan impian saudara? Apa cita-cita saudara pada saat usia 5, 10, ya, 16 sampai 21 tahun seperti sekarang ini? Apa yang paling Anda suka dari pekerjaan sebelumnya? Apa yang Anda lakukan pada saat luang? Nah, pada saat sekarang ini kan kebanyakan waktu luang kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah tidur saja? Ataukah kalian hanya rekreasi saja? Kan tidak. Bantuan apa yang sering Anda tawarkan secara naluri pada orang lain? Nah, kalau kita menawarkan suatu bantuan, ini artinya bahwa kita mempunyai kelebihan di situ. Umpamanya, ada mobil yang mogok, kalian menawarkan bantuan. Oke Pak, coba saya periksa dulu mesinnya, karena kita mempunyai kalian di bidang itu. Nah, tapi kalau kita tidak mempunyai kalian di bidang itu, mungkin ayo Pak kita dorong. Nah, karena kalian punya kelebihan di bidang tenaga. Nah, tidak mungkin kalian menawarkan sesuatu yang kalian tidak punya kelebihan di situ. Itu maksudnya. Nah, kerja keras apa yang pernah ya kalian lakukan sehingga membuat Anda sangat bersemangat? Ya, pasti pernah kalian lakukan ya, alami ya, kalian melakukan pekerjaan sesuatu sehingga kalian justru tidak bisa tidur ya, hanya mengerjakan itu saja, ngotak-atik komputer, ngotak-atik software apa segala macam. Nah, itu artinya kalian mempunyai hobi di bidang itu. Terus di mana kalian paling sering menghabiskan waktu? Apakah dalam rumah atau di luar rumah?
keterampilan apa yang sudah lama Anda ingin pelajari. Oke. Oke. Coba kalian di apa saja ditulis saja, mungkin sesuai dengan apa yang pendapat kalian. Kalau hobi kalian membaca, kira-kira ide usaha itu apa saja yang muncul? Kalau hobi kalian itu memancing, kira-kira apa saja ide yang bisa muncul dari memancing tersebut? Kalau kalian hobi elektronika, apa ide usaha yang muncul? Tanamannya apa ide yang muncul? Yang umpamanya coba kalau membaca, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai ide usaha kita? Mungkin membuka ruang atau menyewakan buku, atau membuat percetakan, atau mengarang buku, terus membuka toko buku dan sebagainya. Apa saja yang berhubungan dengan hobi kalian itu. Memancing umpamanya, kenapa tidak umpamanya menjual alat-alat pancing, terus mengadakan event organizer untuk memancing, terus mungkin membuat buku tentang cara memancing yang efektif dan efisien dan sebagainya. Silakan kalian teruskan dengan hobi atau minat yang lainnya. Oke, nah ini peluang usaha di bidang jasa ini umpamanya, jasa perbaikan ada reparasi, VCD, TV, komputer, jasa hiburan, bioskop dan sebagainya. Pokoknya silakan kalian lihat lagi atau kalian baca lagi di dalam slide yang sudah saya bagi tersebut. Nah, bahkan seperti pada slide yang minggu lalu tentang ide kreatif, itu bisa kita lakukan dengan apa saja, dengan barang bekas, dengan barang yang ada di alam, dengan peristiwa yang pokoknya apa saja sebenarnya. Kalau kita, yang penting di sini kita ada kemauan dulu, terus kita punya ide kreatif. Kalau kalian tidak punya ide kreatif tapi kalian punya kemauan, nah makanya kan saya suruh kalian berkelompok. Nah, di dalam berkelompok itu pasti nanti ada saja yang punya pemikiran kreatif. Nah, nanti kan kelompok itu kan akan menyatukan sesuatu yang tercecer-cecer ya. Nah, kalau kita tidak berkelompok, kita kerjakan sendiri, ya sudah. Kalau kita merasa tidak mampu melakukannya, kita akan biarkan atau kita akan abaikan begitu saja. Nah, inilah yang namanya dengan sinergi. Apa arti sinergi? Sinergi yaitu 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau dia 1 tambah 1 bukan sinergi namanya. Kalau dia 1 tambah 1 sama dengan 2 bukan sinergi. Apa artinya? Ya, bekerja bersama-sama itu mendatangkan hasil lebih daripada kalau kita kerjakan sendiri-sendiri. Kalau kita kerjakan sendiri-sendiri tadi hasilnya 2, tapi kalau kita bekerjakan bersama-sama itu hasilnya 3. Kalau kita kerjakan sendiri-sendiri hasilnya 1. Ya, kalau kita kerjakan bersama-sama mungkin hasilnya 3 dibagi 2 umpamanya sama 1,5-nya, itu namanya bersinergi. Tapi kalau hasil bekerja bersama-sama dengan bekerja sendiri itu sama saja atau bahkan mungkin lebih jelek, ya sudah, tidak usah kalian bekerja sama. Nah, ini adalah ide-ide bisnis yang lainnya. Nah, ini ide bisnis yang sesuai dengan hobi. Kalau dia hobinya makan dan minum, kalau dia hobinya dan sebagainya, ya silakan kalian baca saja lebih lanjutnya. Oke. Nah, kalau kita punya hobi, kita punya ide kreatif, kita punya apakah dia berhasil? Belum tentu. Nah, banyak faktor-faktor yang menyebabkan suatu itu berhasil atau tidak. Ya, umpamanya dia punya minat gak di bidang itu. Kalau dia sudah punya minat, bagaimana? Modal ada nggak? Kalau dia sudah punya modal, relasi yang mendukung usaha tersebut. Itu dari internal, dari eksternal. Menurutnya bagaimana? Permintaan terhadap produk, kebutuhan, jumlah pesaing, dan sebagainya, ini harus kita analisis dengan seksama. Nah, makanya kembali lagi selalu saya sarankan kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah ada tersebut. Keberhasilan memanfaatkan peluang usaha ini menurut para ahli
ya. Itu tertutup di sana. Di sana itu ada Stanhope dan di sini itu ada Suryana sebenarnya. Ya, mungkin nanti kalian bisa ini lihat lagi. Ya, kalau menurut Stanhope itu percaya diri dan mandiri, organisator, mampu berkreasi, persepsi positif terhadap tantangan. Nah, jadi tantangan itu jangan kita anggap sebagai musuh ya, justru kita anggap sebagai motivasi untuk kita berprestasi. Faktor manusia, ya, faktor modal, faktor kemampuan, faktor kebijakan dan lain-lain. Silakan kalian pelajari lebih lanjut. Nanti kalau kalian ada yang tidak kalian pahami, silakan bisa kita diskusikan. Oke, pertimbangan dalam memilih produk. Ya, mudah dalam pemakaian. Nah, ini kalau kita sudah menetapkan ide apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita sudah bertekad bulat lah untuk membuat satu produk, nah, ada pertimbangan apakah dia mudah dalam pakainya, apakah dia efisien, apakah dia kualitasnya terjamin. Nah, kalau tidak ada ini, tidak ada jaminan ya calon pembeli kita untuk membeli produk kita. Nah, dia harus berbeda dengan yang lainnya. Terus modal utama dalam meraih sukses, pola pikir yang marah pada sikap, kemampuan untuk sukses, kepribadian yang kuat untuk sukses dan sebagainya. Pokoknya kalau kita mau kepingin sukses, coba tanamkan di dalam pikiran kita bahwa sukses dan sebagainya. Ya, jadi jangan takut-takut ya untuk berpikir, jangan takut-takut untuk bermimpi. Masa mimpi aja takut ya, padahal mimpi itu kan nggak bayar ya. Oke. Penyebab ya kita gagal dalam berusaha yang menurut Zimmerer, tidak berkompeten dalam manajerial. Nah, apa arti kompeten tadi kan sudah saya jelaskan di depannya. Kompetensi yaitu sesuatu yang kalian ahli di dalamnya karena memang kalian pelajari. Ya, makanya kalian membuat satu produk itu, cobalah buatlah produk yang kalian memang punya kompetensi di dalamnya. Yang kurang pengalaman ya, namanya kita makan masih muda, makanya disinilah cobalah kalian lakukan ya apa yang saya tugaskan kepada kalian, itu anggap sebagai pengalaman kalian. Ya, terus perencanaan yang buruk ya, kita itu tidak biasa buat rencana yang baik ya, lokasi yang tidak strategis. Nah, ini tentu sesuatu yang sebenarnya yang umum yang kita saksikan. Nah, mungkin ya tadi faktor penyebab kegagalan ini sebagian terbesar itu kalau kita gagal itu kita menyalahkan orang. Nah, padahal bukan orang yang salah, kita sendiri yang salah. Cobalah kalau ada kita gagal dalam satu usaha ya, cobalah introspeksi diri kita. Mungkin kita tidak punya syarat-syarat untuk kita berhasil seperti yang dikemukakan oleh para ahli ini. Oke, saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan baik lewat WA atau lewat Zoom ya pada kesempatan berikutnya ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.